Selamat pagi anak-anakku. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pada KBM hari ini, kalian akan belajar surat lamaran pekerjaan. Ayo perhatikan gambar ini. Apa yo? Kantor pos. Di benak kamu pasti kalian akan bertanya-tanya, kantor pos itu apa toh? Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman surat ataupun barang. Karena tadi membahas tentang surat lamaran pekerjaan, berarti bergerak dalam bidang pengiriman surat. Paham anak-anakku? Yuk kita perhatikan gambar lagi. Yuk perhatikan gambar ini anak-anakku. Gambar apa ini? Yaitu sampul atau amplop yang besar. Berarti setelah kalian menulis surat, nantinya kalau kalian akan mengirimkan surat, yaitu suratnya dimasukkan ke dalam sampul ini. Ditulisi alamat tujuan, alamat kamu. Ini sampulnya seperti ini besar. Nanti kalau kalian nanti ada ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan, kalian harus dipraktekkan seperti ini. Tapi kalau sudah menulis betul, menulis surat, praktek menulis surat lamaran pekerjaan, kalian juga akan membeli amplop besar seperti ini untuk memasukkan surat kalian. Dalam pembelajaran kali ini contoh surat lamaran pekerjaan ya anak-anakku, yaitu yang terdiri atas ini yaitu tempat tanggal pembuatan surat. Yang selanjutnya ada hal surat lamaran pekerjaan. Terus yang ketiga ada lampiran ini ditulis dengan 6 lembar ini. Nanti ada 6 toh, kamu lampirkan di sini. Selanjutnya ada alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat nanti alamatnya ada 2, yaitu ada yang di dalam ini surat ini, ada juga yang ada di dalam amplop tadi ya. Terus selanjutnya salam pembuka. Ya. Selanjutnya yaitu ini pembuka surat. Pembuka surat berarti berisi apa? Informasi dari mana lowongan pekerjaan itu kamu dapat. Terus selanjutnya ada isi surat. Isi surat berarti tujuan surat ini melamar pekerjaan, berarti di sini ada identitas si pelamar. Ada nama, ada tempat, tanggal lahir, ada jenis kelamin, pendidikan, alamat si pelamar, nomor HP atau nomor telepon. Terus selanjutnya diikuti oleh lampiran. Apa-apa yang perlu kamu lampirkan tadi di sini. Terus di sini dilampirkan 1, pas foto terbaru, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat komputer, fotokopi sertifikat PKL. Kenapa kok PKL? Karena di sini tadi contohnya SMK toh. Kalau kamu tidak perlu. Terus selanjutnya diikuti oleh penutup surat. Penutup surat itu berisi ucapan terima kasih. Terus selanjutnya diikuti oleh yaitu hormat saya. Itu salam penutup, tanda tangan, nama, terang. Tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini, kalian nanti diharapkan mampu 1. Menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Sekarang menginjak ke materi ya anak-anakku. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Kenapa disebut surat pribadi resmi? Di sini yaitu suratnya pribadi. Artinya itu dari diri sendiri, diri sendiri si
lamar. Terus resmi artinya apa? Bahasanya yang digunakan dalam menulis surat yaitu harus resmi. Selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya dibagi dua anakku, yaitu satu, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Kenapa kalau satu digabungkan berarti surat lamaran pekerjaan di dalamnya situ ada riwayat hidupnya. Tapi yang kedua ini surat lamaran pekerjaannya sendiri, daftar riwayat hidupnya juga sendiri. Begitu anak-anakku, paham? Yuk. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, satu, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Berarti sumber informasinya dari iklan ya, media cetak atau koran itu. Di situ bisa istilahnya loker, ada lokernya kecil-kecil itu bisa ada lowongan pekerjaannya. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Kamu mendengarkan lowongan itu dari radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan dari informasi orang lain. Jadi lowongan pekerjaan informasinya yaitu disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Kamu berinisiatif sendiri, walaupun tidak ada lowongan, kamu maksudnya tidak tertera pengumuman lowongan menerima pekerjaan, kamu inisiatif sendiri untuk mengirimkan atau memasukkan surat lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut. Jelas anak-anakku? Yuk kita lanjutkan lagi ya. Fungsi surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Tanda bukti tertulis mengajukan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan penerimaan pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamar pekerjaan itu ada informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Informasinya berisi apa? Yaitu berisi permohonan seseorang atau si pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Itu isinya surat lamaran pekerjaan. Sekarang sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan nomor 1. Tempat tanggal pembuatan surat. Bagaimana penulisannya tempat tanggal pembuatan surat? Di mana kota tempat si pelamar itu, contohnya Klaten. K-nya pakai kapital, diikuti oleh koma, tanggalnya pakai angka, bulannya pakai huruf kapital, Juli, contohnya tanggal 14 Juli. Contohnya Julinya, J-nya pakai kapital, diikuti tahun pembuatan 2020. Yang kedua, hal surat. Kalau ditulis hal (2) yaitu judul suratnya yaitu surat lamaran pekerjaan. Bagaimana penulisannya? Surat, S-nya pakai kapital, L-nya pakai kapital, P-nya pakai kapital. Yang kedua, lampiran. Lampiran itu berisi apa? Ya lampiran yang kamu lampirkan dalam surat tadi, yaitu apa yang kamu punya, ijazah, KTP, foto, sertifikat, itu kamu lampirkan, ditulis lampiran atau kalau disingkat lam(2) 6 lembar. Yang keempat, nama dan alamat tujuan surat. Alamat surat ada 2, yaitu alamat dalam dan alamat luar. Kamu tentunya bertanya, yang alamat luar itu di mana, Bu? Yaitu alamat luar pastinya ada di mana?
amplop atau sampul surat. Alamat dalam berarti yang ada di dalam itu sendiri. Kalau penulisannya alamat luar bisa menggunakan kepada, tapi kalau alamat dalam tidak usah menggunakan kepada, langsung yang terhormat. Pasti bertanya-tanya, Bu, kenapa? Ya itu bedanya. Kalau alamat luar tidak usah luar menggunakan kepada karena belum nyampe ke si penerima surat. Kalau alamat dalam itu tidak usah menggunakan pada karena sudah nyampe, sudah dibaca. Jelas anak-anakku? Kita lanjutkan ya. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka yang umum yaitu dengan hormat. D-nya pakai kapital, hanya kecil diikuti oleh koma. Yang keenam, isi surat. Isi surat dibagi tiga, yaitu 1. Pembuka surat berisi informasi lowongan pekerjaan itu. Yang kedua, yaitu bagian isi berisi identitas dan lampiran. Yang penutup surat yaitu berisi ucapan terima kasih. Itu dalam isi surat. Terus selanjutnya penutup surat tadi beri ucapan terima kasih. Sekarang yang ke-8, salam penutup. Bagaimana penulisan salam penutup? Hormat saya, hanya pakai kapital, S-nya kecil diikuti oleh koma. Selanjutnya yang ke-9, tanda tangan, nama, terang siapa? Si pelamar pekerjaan. Ya, kita lanjutkan anak-anakku, yaitu sekarang aspek penting surat lamaran pekerjaan. Aspek penting surat lamaran pekerjaan ada 2, yaitu 1. Pernyataan umum atau disebut tesis yang berfungsi sebagai informasi awal dengan pekerjaan yang dilamar. Informasi awal dengan pekerjaan yang dilamar. Informasi awal berarti di sini berisi apa tesis? Yaitu identitas si pelamar. Paham anak-anakku tentang tesis atau pernyataan umum? Ya, kita lanjutkan ya. Aspek yang penting selanjutnya yaitu yang kedua disebut argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Di sini berisi apa? Berisi lampiran-lampiran. Begitu anak-anakku aspek penting surat lamaran pekerjaan. Demikian anak-anakku KBN kali ini tentang surat lamaran pekerjaan. Untuk tugasnya kalian bisa melihat di Google Classroom.